terima kasih. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Perkenalkan, nama saya Irfan Imadudin. Di sini saya akan mewakili teman-teman saya. Kami ber 1, 2, 3, 4, 5, berlima begitu akan mempresentasikan tentang penelitian kami yang berjudul 100 tahun pengamatan bintang ganda di Observatorium Bosca. Benarkah objek yang diamati itu secara fisik ganda? Well, apa yang akan kami sampaikan kurang lebih seperti ini. Yang pertama kami akan mengawalinya dengan sebuah pendahuluan, kemudian kami akan memperkenalkan database bintang ganda yang sudah dikumpulkan di Observatorium Bosca. Kemudian ada sebuah katalog yang akan kami gunakan untuk menguji keabsahan dari bintang ganda itu sendiri. Kemudian metode yang kami gunakan pada pekerjaan ini yaitu cross matching akan kami jelaskan, hasil dan analisis, simpulan dan saran, dan terakhir ada referensi. Seperti yang kita bisa lihat di sini, ketika malam hari kita akan melihat kurang lebih bentuk seperti ini dengan menggunakan mata begitu. Banyak titik di langit di mana ya kita percaya ada bintang, ada planet dan sebagainya begitu. Dan selanjutnya ketika kita melihat sebuah titik dengan menggunakan teleskop, kita melihat bahwa sorry, kita kita melihat bahwa ternyata si titik itu memiliki dua titik begitu. Jadi kurang lebih seperti ini, di mana ini tuh sekiranya itu berdekatan begitu. Ada bintang yang lebih terang, ada yang bintang yang lebih redup atau sebaliknya begitu. Well, pengamatan terus dilakukan terhadap titik-titik tersebut, di mana parameter yang diukur dari pengamatan itu ada parameter rho, di mana itu merupakan parameter separasi sudut antar dua bintang atau antar pasang bintang. Kemudian ada parameter theta, yaitu parameter sudut posisi yang diukur dari utara ke timur relatif terhadap bintang pasangannya begitu. Terus diamati, misalkan seperti contoh di sebelah kanan ini dari tahun 2000, 2002, 2003 dan seterusnya begitu diamati dari biasa relatif terhadap bintang yang lebih terang begitu diukur. Kemudian setelah diukur, kemudian dibentuk sebuah garis biru ini itu yang disebut parameter orbit seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Yusuf di sesi-sesi sebelumnya gitu. Dan ini yang selama hampir 100 tahun dilakukan oleh Observatorium Bosca dengan menggunakan refraktor ganda Challis-nya. Di mana hasil pengamatan yang sudah dilakukan oleh Observatorium Bosca itu dikompilasi oleh Ibu Jacinta pada tahun 1997, di mana pengamatan yang dilakukan menggunakan metode visual, jadi langsung dengan mata dan plat fotografi gitu. Tidak hanya menggunakan refraktor ganda Challis, sebetulnya ada beberapa teleskop lain juga yang sempat digunakan di masa-masa awal observatorium itu berdiri begitu. Kita bisa lihat di sini kompilasi database ini itu dikumpulkan dari total 18 publikasi, di mana yang terbanyak itu pengamatannya itu dilakukan oleh Bapak Vote publikasi Bapak Vote tahun 1955, diikuti oleh Bapak Vote lagi pada tahun 1947 begitu dan seterusnya begitu. Di mana kompilasi ini yang diamati itu sebetulnya yang paling banyak itu ada Alpha Canis Majoris atau yang biasa kita kenal sebagai Sirius. Jadi pengamatan Sirius A dan Sirius B itu memakan atau dihasilkan data sebanyak 400 kali pengamatan, hampir 100 tahun Observatorium Bosca melakukan pengamatan bintang ganda. Jumlah pengamatan sendiri totalnya 12.000, di mana ada 600 sistem bintang. Kita bisa tahu satu sistem bintang itu kan bisa memiliki satu pasang, dua pasang, atau bahkan lebih dari N pasang begitu. Karena satu sistem bintang itu kan bisa memiliki lebih dari dua komponen begitu. Sehingga menurut Bu Jacinta yang dipublikasikan oleh beliau, ada 5.400 pasang bintang yang sudah berhasil diamati dan dipublikasi oleh Observatorium Bosca gitu. Rangkuman dari kompilasi
pekerjaan Ibu Jacinta ini, database ini itu ada 4 pasang, eee, yang telah memenuhi satu periode orbit. Mungkin tadi pada sesi sebelumnya Pak Yusuf menjelaskan bahwa, DUN 2 itu, sudah memenuhi satu periode orbit. Nah, DUN 2 itu salah satu dari 4 pasang ini. Kemudian, 45 pasang memiliki orbit yang berkurvatur baik. Jadi kalau misalkan kita, bisa bayangkan itu seperti ada lengkungannya dan itu jelas sekali terlihatnya begitu. Cukup berkurvatur, itu ada 20, tampak berkurvatur, jadi ya hanya arc-nya sedikit begitu 135 pasang dan, eee, hampir 100 tahun, pengamatan bintang ganda ini, itu ternyata diamati, sebanyak 400 pasangan bintang yang tidak, menunjukkan kurvaturnya begitu dan sebetulnya ini menjadi keresahan kami yang melakukan, pengamatan bintang ganda, apakah betul sih sebetulnya si 400 pasang ini tuh secara fisik ganda atau bukan? Karena yang kita tahu kan kalau misalkan ganda itu, dia itu saling terikat satu sama lain begitu ya, secara gravitasi dan pastinya akan mempunyai inklinasi atau tidak begitu. Dan, kami mencoba melakukannya dengan, atau mengujinya dengan sebuah katalog yang bernama, eee, katalog, Gaia DR2 and the Washington Double Star Catalog: A Tale of Two Databases yang publikasikan oleh Bapak Harshau tahun 2018 di JDSO. Bapak Harshau ini menggunakan, 4 parameter yang kemudian 4 parameter ini itu, dibuat bobotnya begitu, bobotnya itu ada 75% untuk analisis paralaks, gerak diri 10%, kemudian, regresi orbitnya 10%, dan yang terakhir adalah kecepatan radial, 5% begitu. Total 100% dan ini tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Yusuf, ini, merupakan, pekerjaan perhitungan probabilitas sebetulnya dari, katalog bintang ganda yang ada di WDS atau Washington Double Star, kemudian kombinasikan dengan, katalog Gaia DR2 begitu. Kita bisa pilih salah satu, misalkan, sebelumnya analisis paralaks, di mana analisis paralaks itu, eee, kurang lebih seperti ini, di mana, eee, seperti yang kita ketahui bahwa bintang ganda itu seperti halnya gugus bintang, dia itu akan bergerak, bersamaan begitu, sambil memutari satu sama lain secara gravitasi dan, jaraknya itu kalau misalkan dia terikat secara gravitasi, jaraknya itu kurang lebih, tidak terlalu jauh, di mana menurut Bapak Harshau separasi maksimum bintang yang diketahui itu, paling jauh itu 3.000 AU kurang lebih begitu. Dan itu menjadi, parameter acuan di mana kalau misalkan, jarak antar objeknya itu atau jarak antar pasangnya itu lebih dari 3 AU maka tidak akan dimasukkan, Waktunya tinggal 1 ke menit. dalam, perhitungan. Sorry? Oke. Kemudian ada gerak diri di mana, kita bisa tahu pasti kalau misalkan bintang ganda itu bergerak bersamaan, ke suatu arah secara tangensial begitu. Kemudian ada orbit seperti yang tadi, kita bisa, perhatikan sebelumnya bahwa pasti akan ada kurvatur begitu untuk orbit yang benar begitu dan, kalau misalkan ada kurvatur kurang lebih seperti ini dan selain tadi gerak diri pasti ada parameter kecepatan radial. Well, yang kami lakukan dan dari Bapak Harshau ini itu dihasilkan kurang lebih sebesar 33% atau 46.000 itu, pasang bintang itu yang merupakan, fisikal. Apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan kurang lebih seperti ini, yang kami lakukan adalah cross matching antar, nama atau sistem bintang yang menggunakan nama WDS, ADS, atau Gaia 2 itu sendiri, kemudian kami meng-cross matching pasang bintangnya itu, menggunakan nama discoverer-nya dan yang terakhir adalah, RADEC-nya atau posisi, pasang bintang tersebut. Di mana hasil yang kami dapatkan kurang lebih seperti ini, tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Yusuf begitu, 38%, merupakan, bintang yang secara fisik itu sudah teruji begitu dan, ternyata lebih dari 50% kami masih belum tahu apa yang kami amati itu betul atau tidak dan yang paling krusial adalah yang 2,4% atau sebanyak 129 itu memang ternyata bukan fisik. Di mana kalau,
di sini kami sudah menyiapkan database-nya juga yang sudah kami kategorikan begitu, seperti yang dikategorikan oleh Pak Harsyaw, dan kami, memutuskan untuk 2.000 ini itu akan kami lakukan dan kami, lanjutkan pengamatannya begitu dan kemudian memonitoring apa yang sudah, dikategorikan menjadi maybe dan, still question, dan yang terakhir adalah, sebetulnya apa yang sudah kami kerjakan ini itu bisa menjadi, peluang besar untuk teleskop-teleskop kecil sebetulnya, untuk melakukan pengamatan seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Yusuf begitu. Dan kami pun juga untuk melanjutkan pengamatan telah membuat satu buah, finding chart yang akan digunakan pada, refraktor ganda Zeiss karena refraktor ganda Zeiss masih manual begitu, tidak seperti Boska Robotic Telescope, dan, ini akan kami gunakan untuk melakukan pengamatan di beberapa tahun ke depan. Itu untuk teman-teman juga Bapak Ibu yang lain juga kalau misalkan mau melakukan pengamatan juga bisa menghubungi kami begitu. Simpulannya kurang lebih seperti ini, kami akan memilih prioritas utama yang di mana kategorinya fisikal, kemudian prioritas menengah maybe dan still question, dan yang terakhir adalah, kami tidak melakukan pengamatan, pada yang unknown ataupun yang no begitu. Kurang lebih seperti itu, dan kami menunggu kehadiran Bapak Ibu semua untuk melakukan atau jika ingin berkolaborasi untuk melakukan pengamatan karena objeknya banyak sekali gitu. Jadi kita bisa saling sharing data atau sharing objek begitu. Kurang lebih ini referensinya dan kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Karena waktunya sudah melampaui, maka saya hanya membuka satu pertanyaan untuk Pak Irfan. Oke, Pak Budi, silahkan. Baik, terima kasih Pak Irfan. Saya mau tanya satu aja. Untuk yang maybe, ya, Pak. Ada beberapa objek kan ya? Iya, Pak. Apakah tahu berapa titik dan apakah dalam satu kuadran? Ya. Siap, Pak. Sudah, Pak ya? Ya, maksudnya secara rata-rata tentunya. Berapa titik objek, berapa titik data, dan apakah dalam satu kuadran? Kalau itu sih masih, kalau yang maybe atau still question itu sebetulnya kami masih belum tahu Pak, karena, menurut Pak Harsyaw sendiri, di papernya itu tidak disebutkan, berapa titik atau kuadran gitu, karena datanya itu kan banyak dan parameter yang diperhitungkan itu sebetulnya juga tidak hanya jumlah titik dan kuadran gitu, karena ada data dari gaya juga yang diperhitungkan. Berarti bisa akses data raw theta tidak? Bisa, tapi kalau misalkan mau mengerjakan itu kami harus meminta datanya dulu ke konsorsium WDS-nya itu sendiri, Pak. Jadi dan prosesnya sebetulnya agak lama. Ya, cukup. Kalau ya. itu.